Halo nakama! Sebelumnya kita ketahui bahwa alur cerita manga One Piece ini sudah mencapai tahap perang puncak di Onigashima. Pasukan samurai dan aliansi berulang kali menunjukkan aksinya yang ingin menumbangkan kekaisaran Kaido dan Orochi. Dan di video kali ini, Paradox akan melanjutkan pembahasan pada spoiler sebelumnya yang dimana kita akan membahas tuntas isi dari chapter 1033. Tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar! Pada chapter 1033 ini berjudul tentang Shimotsuki Kozaburo. Di awal cerita, kita masih ditunjukkan dari kelanjutan pada sesi pertarungan antara Zoro melawan King. Di sana, Zoro masih dalam masalah besarnya, di mana pedang Enma yang terus menyerap energinya tersebut membuat dirinya kewalahan untuk mengatasinya. Dan King yang telah melihatnya mencoba mendekatinya dan terus memberikan serangannya kepada Zoro. Zoro terkejut saat King mencoba untuk mendekatinya, dan dia pun mencoba memberikan serangannya pada King dengan cara menusuk bagian perutnya. Namun saat Zoro menusuknya, tiba-tiba terjadi suatu ledakan besar di sana. Lalu scene beralih pada sesi pertarungannya antara Sanji melawan Queen. Sepertinya Queen masih belum bisa dikalahkan setelah terkena serangan telak oleh Sanji sebelumnya. Namun di sana, Queen telah mempertanyakan Sanji yang berhasil menghubungi Zoro sebelumnya. Dan Queen mengatakan bahwasannya Zoro tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungannya melawan King. Dikarenakan alasannya, King merupakan makhluk penyintas dari bangsa Lunarian yang sangat kuat. Dan pada zaman kuno dulu, bangsa Lunarian ini adalah bangsa yang dikenal memiliki kekuatan seperti dewa. Dan bangsa Lunarian ini dapat bertahan hidup dalam keadaan apapun. Konon, bangsa Lunarian ini telah dianggap sebagai orang-orang yang berbahaya. Dan sejak saat itu, bangsa Lunarian ini telah mengalami tragedi pemusnahan pada bangsanya. Kemudian beberapa di antara mereka ada yang berhasil menyelamatkan dirinya dan hidup sampai saat ini. Salah satu contohnya yang masih hidup hingga saat ini adalah King. Lalu Sanji mencoba memberikan pertanyaan balik pada Queen. Dan dia mempertanyakan bagaimana cara untuk memusnahkan bangsa Lunarian ini. Namun Queen tidak memberikan jawaban apapun pada Sanji dan menyuruh Sanji untuk mencari tahunya sendiri. Dan pada saat itu pula, Queen mencoba mengeluarkan serangan laser beam dari mulutnya untuk Sanji. Kemudian scene beralih kembali pada pertarungannya Zoro melawan King. Sepertinya Zoro telah berhasil menghindari ledakan yang terjadi di sana dengan menggunakan teknik Busou Soku Haki-nya. Namun Zoro kebingungan setelah melihat keadaan King yang sedang baik-baik saja. Padahal sebelumnya, Zoro telah berhasil menyerang King dengan menusuk perutnya. Dan ledakan yang terjadi sebelumnya juga, sepertinya itu adalah ulah yang dilakukan oleh King dengan meledakkan dirinya sendiri. Dan kejadian ini jelas sangat menjadi pertanyaan untuk kita dengan tubuh King yang dapat meledakkan diri. Namun di sini, kita sedikit mengambil kesimpulan atas ledakan yang telah dibuat oleh King. Sepertinya, dengan punggung King yang dapat terbakar sebelumnya, kemudian hal ini adalah pemicu untuk King dapat meledakkan dirinya. Memang benar, King ini adalah makhluk yang sangat langka seperti yang dikatakan oleh Queen, sehingga dia dapat melakukan hal-hal aneh pada dirinya. Kemudian setelah melihat King yang ada di hadapannya, Zoro mencoba memberikan serangannya kembali pada King dengan teknik CCC Sonson. Namun sayangnya, Zoro kembali dibuat terkejut setelah melihat King yang tak mempan diserang oleh teknik terkuatnya. Padahal teknik CCC Sonson pamungkasnya ini selalu ia pakai untuk mengakhiri pertarungannya. Akan tetapi, jurus ini malah tidak membuat King terluka sedikit pun. Lalu pada saat posisi yang sama, King mencoba menyerang Zoro dengan melakukan kembali teknik anehnya. Dan Zoro yang saat itu kebingungan dengan pedang Enma yang kembali bereaksi menyerap kekuatannya, dia pun kembali berhasil terkena serangan yang dilakukan oleh King. Sehingga hal itu membuat Zoro terpental jatuh dari atas pulau Onigashima. King yang melihat Zoro berhasil terkena serangannya tersebut, dia pun menertawakan Zoro karena sebelumnya dia melihat Zoro ditaklukkan oleh pedangnya sendiri. Dan King juga mengatakan, baru kali ini dia melihat seorang pendekar pedang ditaklukkan oleh pedangnya sendiri. Lalu saat dirinya terjatuh dari atas pulau, beberapa pedangnya pun ikut berjatuhan bersama Zoro.
Dan saat itu pula, Zoro telah berhasil menggapai salah satu pedang miliknya yang bernama Sandai Kitetsu. Sebelum berhasil menggapai pedang Sandai Kitetsunya, kemudian Zoro kembali mengingat saat kebersamaannya dengan Hitetsu. Di sana, Hitetsu dibuat terkejut oleh Zoro setelah dia mengetahui bahwa Zoro telah memiliki pedang Sandai Kitetsu. Dan Hitetsu mengatakan pada Zoro bahwa pedang Sandai Kitetsu miliknya itu adalah salah satu pedang yang telah dibuat olehnya. Dulunya, pedang Sandai Kitetsu ini telah berhasil didapatkan oleh Zoro ketika dirinya berada di kota Logton. Dan pada saat itu, Zoro sedang mencari pengganti kedua pedangnya yang sebelumnya telah hancur saat pertarungannya melawan Mihawk. Dan Zoro mencari pengganti pedangnya tersebut di toko senjata yang dimiliki oleh Ippon Matsu. Saat itu, Ippon Matsu memberikan pedang Sandai Kitetsunya pada Zoro dikarenakan Zoro telah berhasil selamat dari tes pedang yang dilakukannya pada Sandai Kitetsu. Walaupun sebelumnya Ippon Matsu mengatakan bahwa Sandai Kitetsu tersebut adalah pedang yang terkutuk yang dapat membunuh pemiliknya. Akan tetapi, Zoro mengabaikan hal itu dan dia membawa pedang Sandai Kitetsunya hingga saat ini. Kemudian di saat terjatuhnya dari atas pulau, Zoro mencoba untuk menyelamatkan pedangnya yang lain yang juga ikut terjatuh. Dan tindakan yang dilakukan Zoro pun sempat dibuat konyol oleh King dikarenakan dia rela terluka untuk menyelamatkan pedang-pedangnya. Namun sepertinya Zoro pun telah terjatuh masih di sekitar area pulau Onigashima. Kemungkinan Zoro terjatuh sampai di lantai bawah Onigashima dan tidak membuat dia keluar dari pulau Onigashima. Walau dalam keadaannya yang sedang terluka parah, Zoro saat itu melihat pedang Wado Ichimonji berada di hadapannya. Dia pun mencoba menggapainya dan membuat dia kembali teringat akan masa lalunya bersama dengan Wado Ichimonji. Pada saat itu setelah Kuina meninggal, Zoro menangis meminta pada ayah Kuina untuk memberikan pedang peninggalan Kuina padanya. Melihat Zoro yang sangat menginginkan pedang peninggalan anaknya tersebut, Koshiro pun sebagai ayahnya Kuina telah rela memberikan pedang peninggalan anaknya untuk Zoro. Dan Zoro yang telah menerimanya saat itu, dia pun mengatakan tekadnya dengan memegang pedang Wado Ichimonji-nya. Dan Zoro mengatakan bahwa dirinya berjanji akan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Dan dia akan terus berlatih untuk menjadi lebih kuat sampai namanya bergema di angkasa. Kemudian setelah itu, Zoro pun kembali mengingat saat dirinya bersama dengan Hitetsu. Di sana Hitetsu mengatakan bahwa pedang Wado Ichimonji milik Zoro tersebut adalah pedang yang telah dibuat oleh orang yang sama dengan pembuat pedang Enma. Dan Hitetsu mengatakan kemungkinan ini adalah takdir Zoro memiliki kedua pedang yang dibuat oleh orang yang sama. Dan Hitetsu memberitahu Zoro bahwa orang yang telah membuat kedua pedang tersebut adalah Shimotsuki Kozaburo, yang mana dia dulunya merupakan seorang master pembuat pedang di negeri Wano. Lalu Zoro akhirnya menyadari mengapa pedang Wano tersebut telah sampai di es Blue. Ternyata hal ini berkaitan dengan Shimotsuki Kozaburo yang telah berada di desanya. Kemudian setelah itu, King memberikan serangannya kembali pada Zoro dengan teknik Imperial Twin Blades. Dengan serangannya tersebut, King dapat meluncurkan beberapa tembakan seperti laser beruntun kepada Zoro. Lalu di posisi keadaan Zoro yang berusaha menangkis serangannya, sepertinya Zoro juga dibuat dengan keadaan pedang Enma-nya yang terus menyerap kekuatannya. Dan hal itu membuat Zoro berteriak kesakitan pada pedang Enma untuk berhenti menyerap kekuatannya. Kemudian King mengeluarkan teknik aneh yang lainnya dengan membuat lehernya menjadi memanjang seperti pedang raksasa. Dan tekniknya tersebut dia coba lakukan kembali untuk menyerang Zoro. Sepertinya Zoro saat itu berhasil menangkisnya. Akan tetapi dengan teknik kekuatan hebat yang dilakukan oleh King tersebut telah membuat Zoro terpental dan terjatuh. Dan di saat dia akan terjatuh, Zoro kembali mengingat akan perkataan yang diucapkan oleh Momonosuke padanya. Pada saat itu, Momonosuke mengatakan pada Zoro untuk tidak mengatakan kata Sunachi. Sunachi di sini kita kembali diingatkan pada kata-kata Oden yang selalu dikeluarkan dalam menggunakan teknik berpedangnya. Dan kemungkinan Sunachi ini ada hubungannya dengan pedang Enma yang digunakan oleh Zoro. Momonosuke memberitahu Zoro bahwa kata Sunachi yang dia tahu adalah kata-kata yang sering dia dengar dari kakek tua yang ada di desanya. Padahal kakek yang dimaksud Momonosuke ini adalah Shimotsuki Kozaburo yang dulunya ada di desa Shimotsuki.
Dan selama berada di desa Shimotsuki, Zoro tak pernah mengetahui nama dari Shimotsuki Kozaburo tersebut. Walaupun dia sering melihat Shimotsuki ada di tepian pantai setiap harinya, akan tetapi Zoro akhirnya menyadari bahwa Shimotsuki Kozaburo itu adalah seorang kakek dari Kuina. Lalu Hitetsu mengatakan lagi pada Zoro bahwa Shimotsuki Kozaburo telah meninggalkan negeri Wano secara ilegal lebih dari 50 tahun lamanya. Lalu setelah itu, Zoro pun jatuh terhempas ke tanah setelah menerima serangan dari King tersebut. Kemudian saat itu, dia membayangkan kilas balik pada kehidupan 13 tahun yang lalu di desa Shimotsuki. Pada 13 tahun yang lalu, Zoro saat itu masih anak-anak dan masih berlatih pedang di dojo yang bernama Ishin Dojo. Pada saat kebersamaannya dengan Zoro, Shimotsuki Kozaburo mengatakan hal tentang Sunachi pada Zoro. Dan Shimotsuki Kozaburo mengatakan bahwa kata Sunachi ini adalah seruan berperang untuk memberi keberanian pada seseorang. Namun saat itu, Zoro mengabaikan pembicaraan dari Shimotsuki Kozaburo tersebut dikarenakan kata Sunachi menurut Zoro adalah kata-kata yang sangat aneh. Kemudian saat itu, Zoro menanyakan balik pada Shimotsuki Kozaburo tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Dan Zoro mempertanyakan apakah Shimotsuki Kozaburo ini dulunya seorang samurai. Dan pertanyaan Zoro tersebut tak diberikan jawaban secara pasti oleh Shimotsuki Kozaburo saat itu. Akan tetapi, setelah melihat Zoro yang sedang berlatih dengan keras di masa kecilnya, Shimotsuki Kozaburo pun memberikan kedua pedang sungguhan untuk Zoro yang saat itu menggunakan sebuah pedang kayu untuk berlatihnya. Dan saat dirinya memberikan pedang pada Zoro, Shimotsuki Kozaburo mengatakan pada Zoro bahwa seorang pembuat pedang berharap pada pedang yang dibuatnya itu bisa membunuh orang sebanyak mungkin. Zoro yang masih kecil saat itu hanya bisa terkejut karena mendengar apa yang diucapkan oleh Shimotsuki Kozaburo padanya. Lalu Shimotsuki Kozaburo juga mengatakan bahwa setiap pedang memiliki kepribadiannya masing-masing dan setiap pendekar pedang adalah orang yang dapat menjinakkan sifat liar pedangnya itu sendiri untuk patuh terhadap pemiliknya. Dan hanya orang-orang yang bodohlah yang mengatakan bahwa pedang mereka tersebut telah dikutuk. Namun justru menurut Shimotsuki Kozaburo, pedang yang dianggap telah terkutuk tersebut adalah pedang yang telah berhasil memenuhi tujuan penciptaannya. Lalu pada saat itu, Shimotsuki Kozaburo mengatakan pada Zoro bahwa dia telah membuat sebuah mahakarya di masa mudanya. Mahakarya tersebut adalah sebuah pedang yang telah dibuatnya dengan temperamen yang luar biasa. Dan seseorang yang mencoba memegang pedangnya tersebut akan bergetar ketika mengetahui kekuatan besar pada pedang ciptaannya. Dan Shimotsuki Kozaburo menamai pedang ciptaannya tersebut adalah Dewa Penguasa Neraka. Dan pedang ciptaan Shimotsuki Kozaburo ini tiada lain adalah pedang yang saat ini Zoro gunakan, yaitu Enma. Lalu saat itu, Zoro akhirnya menyadari bahwa hal-hal yang telah dilaluinya bukan terjadi secara kebetulan. Berhubungan dengan desanya Shimotsuki dulu telah dibangun oleh bajak laut, dan kemungkinan ini ada kaitannya dengan Shimotsuki Kozaburo yang telah membangun desanya. Lalu Zoro kembali mengingat dengan ucapan Shimotsuki Kozaburo padanya, dan Shimotsuki Kozaburo mengatakan bahwasannya pedang Enma selalu waspada, sabar menunggu orang yang tepat untuk menggunakannya. Kemudian Zoro juga kembali mengingat atas apa yang telah diucapkan oleh Ippon Matsu. Dan Ippon Matsu mengatakan bahwa pedanglah yang telah memilih sendiri pemiliknya. Dan setelah itu, Zoro pun tersadar atas apa yang telah dilakukan pedang Enma padanya, bahwasannya pedang Enma tersebut sedang mengujinya sebagai pemilik barunya. Zoro juga menyadari bahwa pedang Enmanya tersebut tidak berniat jahat kepadanya, karena sebelumnya Oden pun dapat menggunakan pedang Enmanya dengan sangat mudah. Kemudian Zoro pun masih memikirkan cara untuk dapat mengendalikan pedang Enmanya dengan baik. Sementara saat itu, para kroco-kroco bawahan Kaido mencoba untuk mendekati Zoro. Namun Zoro pun telah berhasil menggunakan teknik Hausoku Hakinya dan membuat kroco-kroco tersebut pingsan tak berdaya. King nampaknya dibuat terkejut oleh Zoro setelah melihat Zoro dapat menggunakan teknik Hausoku Haki. Dan dia mengatakan pada Zoro bahwa Zoro ternyata mempunyai ambisi untuk menjadi seorang raja. Kemudian saat itu, Zoro kembali mengingat saat pertama kalinya dia mengatakan pada Luffy untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Dan Luffy saat itu mengatakan pada Zoro bahwa Raja Bajak Laut membutuhkan sosok pendekar pedang terhebat seperti Zoro di kapalnya. Lalu setelah itu,
Zoro mengatakan pada King bahwa dia telah berjanji pada kaptennya untuk menjadi pendekar terhebat di dunia dan mengantarkan kaptennya menjadi seorang raja bajak laut. Dan Zoro juga mengatakan bahwa untuk menjadi seorang pendekar terhebat di dunia juga merupakan janji pada sahabat terlamanya. Sahabat yang dimaksud Zoro di sini kemungkinan besar adalah Kuina, dikarenakan pada saat menerima pedang Wado Ichimonji-nya, Zoro mengatakan bahwa dia akan menjadi pendekar terhebat di dunia di depan Koshiro dan Potok Kuina yang telah meninggal. Pada chapter 1033 ini, kita disuguhkan cerita-cerita yang sangat menarik, di mana pada chapter kali ini, kita disuguhkan tentang masa lalu Zoro yang belum diceritakan sepenuhnya. Dan pada chapter ini juga mengacu pada kebangkitan kekuatan Zoro yang baru dengan pedang-pedangnya. Tunggu saja pembahasan lainnya. Salam Paradoks.